Salam saudara, puji Tuhan untuk hari yang baru lagi yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus akan terus menyertai kita. Dan biarlah firman Tuhan juga kembali menolong kita untuk kita hidup hari ini lagi dengan apa yang harus kita lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu bagian firman Tuhan ingin saya bacakan untuk kita sekalian dari Yesaya pasal 53 ayat yang ke-10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Saudara yang berbahagia ialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpuji nama Tuhan Yesus. Mengapa kita harus berdoa, saudara? Yesaya pasal 53 ini merupakan nubuatan tentang kehadiran Sang Juru Selamat, kehadiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Bagian firman Tuhan ini mengajari kepada kita apa yang dialaminya. Dalam ayat yang ke-3 dikatakan ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal karya keselamatan di dalam Yesus Kristus adalah perkara yang tidak mudah untuk dipahami. Bahkan sampai saat ini banyak orang yang menolak karena cara yang Tuhan pakai, cara yang Allah tetapkan seakan-akan tidak masuk dalam akal mereka. Dan bahkan banyak di antara mereka menghinakan, tepat seperti yang dinubuatkan saudara, bahwa itu dialami pada waktu Yesus berada di muka bumi ini secara fisik, sampai saat dia menderita di kayu salib. Dia dihina oleh banyak orang, dia dianiaya, dia sengsara, dan itu sudah terjadi. Dan sampai sekarang pun banyak orang yang menghinakan dia, yang menganiaya anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, nubuatan itu sudah terjadi. Dan mengapa, untuk apa dia datang sebenarnya? Ya, dalam ayat yang ke-5 dikatakan dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sesungguhnya dia menanggung semua itu karena kita, saudara. Jadi untuk apa dia menanggung semua, untuk apa dia menderita semua itu? Justru karena untuk kita. Dan inilah yang harus kita doakan, yang perlu dipahami oleh dunia, yang perlu dipahami oleh orang-orang yang terus menghinakan dia sampai pada hari ini. Kita berdoa karena kita tahu Tuhan punya cara untuk menyelamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa harus dia? Mengapa harus dia? Dalam ayat yang kita baca tadi jelas menyebutkan bahwa adalah kehendak Bapa, adalah kehendak Allah untuk semua ditimpakan kepadanya, karena memang untuk itulah dia diutus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dialah yang telah ditetapkan dan hanya dia yang dapat melakukannya. Dia yang tidak bersalah, dia yang tidak berdosa, yang harus menanggung dosa banyak orang. Dia yang tidak bersalah, yang berdoa untuk para pemberontak dan menanggung dosa para pemberontak. Saudara, hanya Yesus yang dapat melakukannya. Pribadi yang tidak berdosa namun harus menanggung dosa banyak orang. Sehingga saudara, mengapa harus dia? Itu adalah kehendak Bapa, dan memang hanya dia yang dapat melakukannya. Tidak ada nabi manapun, tidak ada hamba manapun yang dapat melakukannya selain Yesus yang telah ditetapkan oleh Bapa. Saudara, apa akibatnya? Disebutkan dalam ayat yang ke-3 tadi, mulai dari ayat 10 sampai ayat 11, bahwa kehendak Tuhan akan terlaksana apabila dia menyerahkan dirinya. Kehendak Tuhan akan terlaksana. Ayat 12, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan dia akan
membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya. Kejahatan dunia, kejahatan manusia akan Dia pikul. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang akan menjadi akibat saudara apabila semuanya itu Dia lakukan, bahwa Dia melaksanakan kehendak Bapanya dan Dia akan membenarkan banyak orang melalui pengorbanannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk itulah kita perlu berdoa. Apa yang dialaminya itu kenyataan, itu kebenaran yang terus berlangsung sampai saat sekarang. Masih banyak orang yang menghinakan Yesus Kristus. Masih banyak orang yang tidak memahami jalan yang Allah tetapkan. Dan sesungguhnya karena kitalah Dia disalibkan. Karena mereka yang menghina itulah Yesus disalibkan juga. Dan hanya Dia yang dapat melakukannya. Itulah jalan yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan bagi kita yang percaya, kita dibenarkan oleh Dia, dan segala kesalahan kita Dia pikul, dan oleh bilur-bilurnya juga kita mengalami disembuhkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita lagi untuk sungguh berdoa untuk gereja-gereja, berdoa untuk badan misi, berdoa untuk kesaksian anak-anak Tuhan, supaya Injil Yesus Kristus yang diberitakan dan Injil yang menyelamatkan yang disampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami berdoa kiranya Tuhan memberkati lagi renungan yang sudah kami dengar. Memberkati juga gereja-gereja Tuhan, memberkati badan-badan misi, memberkati kehidupan anak-anak Tuhan, memberkati semua bentuk kesaksian, sehingga apa yang disampaikan kepada sesama kami semata-mata adalah kebenaran Injil Yesus Kristus, Injil yang menyelamatkan. Kami berdoa biarlah message ini menjadi satu berita yang jelas bagi semua pemberita, baik itu hamba-hamba Tuhan dalam gereja-gereja Tuhan maupun juga anak-anak Tuhan dalam berbagai macam bentuk kesaksiannya. Biarlah hanya nama Tuhan Yesus yang menyelamatkan yang diberitakan, hanyalah kebenaran Injil yang menyelamatkan yang disampaikan, karena kami tahu dari berita Injil itulah manusia menjadi percaya dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, berkati kami Tuhan, berkati juga semua kaum keluarga kami, supaya mereka juga menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kebenaran Injil yang menyelamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat bekerja saudara, Tuhan memberkati kita semua. Amin.